Halo semuanya. Halo Kak. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, tadi kalian kabarnya baik semua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kebaikan. Allah masih memberikan nikmat pada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Ya. Nah, teman-teman sekalian, apakah teman-teman masih ingat pembelajaran yang minggu lalu tentang apa itu kewirausahaan? Ada yang masih ingat? Tidak. Oke. Sebelum masuk, saya ingatkan kembali mengenai kewirausahaan karena kita nanti akan menyampaikan materi tentang ide-ide bisnis yang bisa kalian gunakan ketika berwirausaha. Sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu, ya, teman-teman kalian. Coba lihat kanan kirinya, kira-kira siapa yang tidak hadir? Ya, saya absen dulu. Saya akan buka presensinya. Kosmanya mana kosmanya? Diki Pak. Iya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Hadir semuanya. Hadir semuanya, Pak. Oke, hadir semuanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta kepada Kosma untuk memimpin doa. Mangga, silakan. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Tadi untuk absennya tampaknya hadir semuanya ya. Di sini saya absen, hadir semuanya. Terima kasih. Nah, kembali ke tadi yang sudah saya sampaikan bahwa minggu yang lalu kita telah belajar mengenai definisi kewirausahaan. Nah, wirausaha itu adalah, saya ingatkan kembali ya, wirausaha itu adalah kegiatan di mana orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah dia usahakan. Itu definisi kewirausahaan. Nah, minggu sekarang kita akan belajar tentang ide bisnis. Nah, kita mulai dari sini, ya. Kreativitas dan inovasi, ya. Nah, di sini kreativitas, kenapa itu penting? Mungkin ada dari kalian yang sudah punya usaha atau punya kekhawatiran. Coba silakan, Ani, silakan. Apa kekhawatiran kamu? Pertama, tidak mendapatkan keuntungan, terus malah mendapat kerugian gitu Pak. Jadi kreativitas ini tuh penting buat kita untuk bisa memperbaiki yang kurang. Oke, terima kasih. Ada yang lain kira-kira? Apa sudah punya bisnis, Pak? Mangga, silakan ceritakan tentang bisnisnya. Kira-kira apa kendalanya? Bisnis itu udah mulai sekitar 2 minggu yang lalu, itu jualan puding sedot. Mungkin kendalanya ya di ini sih, di waktu produksi kadang suka kayak mager gitu, malam-malam bikin gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita beri aplaus teman-teman kalian yang sudah memberikan atensinya, ya. Nah, jadi ada kekhawatiran ketika melakukan kewirausahaan atau tadi sebelum berwirausaha sudah merasa ketakutan, ya. Ada kekhawatiran. Nah, sebetulnya berbicara tentang kewirausahaan ada beberapa hal yang memang menjadi kekhawatiran dan kita di mata kuliah ini akan belajar tentang bagaimana menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Itu untuk CPMK-nya.
Kemudian untuk sub CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian peluang inovasi, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan inovasi produk, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan proses adopsi dan inovasi. Nah, berbicara mengenai kekhawatiran kalian, ya, sebetulnya itu hanya sebagian kecil. Karena apa? Karena sebetulnya kekhawatiran kalian tidak hanya dirasakan oleh kalian, tapi orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak jenis pekerjaan yang akan hilang, ya. Tapi jangan khawatir. Sebetulnya ketika usaha kalian, ya, misalkan gulung tikar atau usaha kalian kayaknya ini nggak maju, ya, tenang saja, akan ada jenis pekerjaan-pekerjaan yang baru, ya. Nah, apa saja? Di sini 9 pekerjaan, ini menurut data, bakal hilang dan dibutuhkan di masa depan. Yang akan hilang apa saja? Tenaga jasa, ya. Kemudian tenaga administrasi perkantoran, tenaga jasa transportasi, tenaga produksi, construction and extraction, traditional farming, sales and related field, kemudian social media manager dan tenaga jasa pengamanan. Tapi tenang, itu hanya sebagian saja, ya. Ternyata masih ada pintu-pintu rezeki yang lain yang memang bisa menjadi kalian gunakan untuk berwirausaha, ya. Di antaranya ada data scientist dan analis, kemudian artificial intelligence, kemudian software dan game developer, ya. Kemudian masih ada tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan dan ini bisa kalian masuki, ya. Oke. Yang berikutnya, karakteristik wirausahawan yang seperti apa yang dibutuhkan? Ada kreatif, kemudian menangkap peluang, kemudian berani mengambil risiko, dan memanfaatkan potensi di sekitarnya. Yang pertama, kreatif. Apa itu kreatif? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan apa itu kreatif? Memunculkan ide baru. Oke, siapa namanya? Berlin. Berlin. Oke. Tadi memunculkan ide baru. Ada yang lain selain memunculkan ide baru? Kreatif, ide baru, kemudian apalagi yang baru? Caranya bisa, ya. Oke. Yang kedua adalah menangkap peluang. Bagaimana kita akan tahu bahwa usaha kita itu akan berpeluang di masa yang akan datang. Kita kalau mau berwirausaha, kita bingung nih. Ini mau usaha apa? Ini bakalan laku atau enggak? Ya. Nah, ada trik yang bisa digunakan oleh kalian. Ya. Saya akan tunjukkan bagaimana dari Google itu membantu usaha kalian. Ya. Saya ambil contoh. Masuknya, ya, masuknya dari Google Trend. Kalian cari saja Google Trend, ya. Nah, kemudian kalian masuk, ya. Nah, ini tampilannya. Ini sebagai salah satu bentuk riset sederhana ketika kalian akan melakukan mencari ide usaha, ya. Nah, ini misalkan kalian mencari boot atau sepatu boot, ya. Kira-kira selama setahun ini yang mencari boot, sepatu boot di Indonesia itu grafiknya seperti apa? Ya. Ini melalui Google Trend. Nah, berikutnya, kalau misalkan kalian punya ide, yang satu boot, yang satu kira-kira misalkan sandal, ya. Kita bandingkan sandal. Nah, kira-kira dalam setahun perbandingannya seperti apa? Antara boot dengan sandal lebih banyak yang mana yang mencari? Oh, ternyata data menunjukkan bahwa orang itu lebih banyak mencari sandal dibandingkan dengan boot. Nah, ini salah satu riset sederhana yang bisa kalian gunakan. Oke, kita kembali ke materi kita.
of marketing. Jadi bagaimana biar produk kalian itu laku, biar produk kalian diterima oleh pasaran, ya, oleh pasar. Yang pertama adalah fokus on market. Fokuskan terhadap marketnya. Jika tadi teman kalian punya usaha makanan, kira-kira yang suka beli makanan itu siapa saja? Dari segi usianya, dari segi gendernya, ya, kemudian dari segi wilayahnya. Itu bisa dilakukan. Dan fokus ke sana. Tidak terlalu mengambil banyak market. Ketika mengambil banyak market, maka strategi marketingnya itu akan semakin banyak. Jadi semakin fokus pada target market tertentu, maka strateginya itu akan semakin jitu, akan semakin bagus. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah trends. Trends seperti yang tadi sudah saya beri contoh ke kalian. Yang berikutnya adalah update and innovation. Kita harus terus update mana produk yang bagus, ya. Dan ketika kita tahu bahwa produk tersebut bagus di lapangan secara penjualan, kita tingkatkan. Tapi kalau kita tahu, oh ternyata produk ini kurang laku di lapangan atau di pasaran, maka yang harus kita lakukan adalah stop. Jangan dilanjutkan. Kira-kira seperti itu. Saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Kita mulai. Nanti silakan kalian masukkan gamenya, kode PIN-nya, kemudian kalian isi. Kita tunggu. Sudah semuanya masuk? Kalau sudah, saya akan mulai. Sudah masuk semuanya? Sudah. Oke. Kita akan mulai, kalian kerjakan soal pengetahuan yang telah kita ajarkan hari ini. Lihat ke handphone kalian, jawabannya ada di handphone kalian. Waktunya hanya 20 detik. Yang berikutnya, oh ini hasilnya langsung ya? Salah ya? Oke, yang kedua, oke, waktu selesai. Kita lihat pemenangnya adalah Fani ketiga, kemudian Aca kedua, dan yang pertama adalah Diki. Kita kasih aplaus untuk Diki. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri mata kuliah ini, barangkali ada yang bisa menyampaikan refleksi kuliah hari ini, dipersilakan. Silakan. Baik teman-teman, izin menyampaikan kesimpulan pada mata kuliah kali ini bahwasanya kreativitas dibutuhkan untuk kita membangun, di saat kita akan membangun usaha yang dimana ide tersebut itu penting untuk nantinya ketika kita bisa menghadapi tantangan yang dihadapi di depan nanti. Oke, terima kasih. Kita kasih plus untuk teman kalian. Barangkali ada yang lain, satu lagi, silakan. Dipersilakan satu lagi. Silakan. Mungkin sudah cukup. Oke, terima kasih. Karena tidak ada lagi, ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Itu sudah cukup mewakili bahwa yang namanya usaha itu perlu, ya, perlu yang namanya ide inovasi. Karena kita dihadapkan pada ancaman-ancaman yang ada di luar dan kita harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Ya, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita kasih plus untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.